2. Nah, jadi di sini aku dapat tugas dari dosen aku, PPKN yang biasa dipanggil Kakang Barok. Nah, jadi Kang Barok memberikan tugas untuk membahas pemilu di Indonesia. Nah, teman-teman semua ada yang tahu nggak sih arti dari gambar tersebut? Nah, artinya pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi bentuk-bentuk dalam pengambilan suara itu terbagi atas 3. Yang pertama ada musyawarah mufakat, yang kedua ada voting, yang ketiga ada aklamasi. Nah, jadi di sini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama itu musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat itu pengambilan keputusan antara 2 orang atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Sedangkan yang voting artinya pengambilan suara terbanyak dari peserta musyawarah. Nah, kalau yang aklamasi beda dari musyawarah. Aklamasi adalah persetujuan yang dinyatakan secara lisan oleh seluruh peserta rapat atau musyawarah. Nah, ada yang tahu nggak sih apa aja fungsi dari pemilu? Jadi, fungsi pemilu yang pertama itu pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah. Yang kedua, pembentukan perwakilan politik rakyat. Yang ketiga, pendidikan politik. Dan yang keempat, sirkulasi elit penguasa. Oke, jadi asas-asas pemilu itu ada 6. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu ada umum. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, pemilu itu berlaku untuk semua masyarakat Indonesia. Jadi pemilu itu tidak membedakan agama, suku, ras, golongan, atau yang lainnya. Nah, yang kedua, pemilu itu dilaksanakan secara langsung. Nah, jadi si pemilih ini bisa langsung memilih tanpa harus ada perantara. Nah, yang ketiga itu ada bebas. Jadi si pemilih ini bebas siapa yang akan dia pilih, siapa yang dia pengen pilih jadi pemimpin gitu. Nah, yang keempat itu rahasia. Jadi pilihan kita itu dijamin kerahasiaannya. Nah, yang keenam itu jujur. Jadi semua pihak yang terkait dalam pemilu itu harus jujur. Nah, yang terakhir nih, adil. Jadi maupun peserta atau pemilih itu harus bersikap adil kepada semuanya, oke? Sejak pertama kali digelar tanggal 29 September, pemilihan umum telah mengalami banyak perubahan. Pemilu pertama berlangsung 2 kali, yaitu untuk memilih anggota DPR pada tanggal 29 September 1955 dan untuk memilih anggota Dewan Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Pemilu anggota DPR diikuti oleh 118 peserta yang terdiri dari 36 partai politik, 34 ormas, dan 48 perorangan. Sedangkan untuk pemilu anggota Dewan Konstituante diikuti 91 peserta yang terdiri dari 39 partai politik, 23 ormas, 29 perorangan. Nah, yang ini pemilu kedua. Jadi pemilu kedua juga merupakan pemilu pertama di masa Orde Baru.
Jadi diselenggarakan secara serentak itu pada tanggal 5 Juli 1971. Untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah se-Indonesia. Dengan keputusan tersebut, otomatis hanya ada 3 partai yang maju dalam pemilu tahun 1977. Partai tersebut adalah ada P3, PDI, dan Golkar. Nah, mulai dari saat itu, pemilu baru dilaksanakan setiap 5 tahun. Pemilu diadakan mulai tahun 1977, 1982, 1987, 1992, 1997. Dalam pemilu tahun 1971, suara terbanyak diraih oleh Partai Golkar. Lalu pada tahun 1973, partai-partai Islam mengalami fusi menjadi P3. Yang kemudian disusul didirikannya PDI yang berasal dari penggabungan 5 partai politik. Nah, selama masa Orde Baru, Partai Golkar selalu keluar sebagai pemenang. Untungnya kekuasaan Orde Baru pada tahun 1998 membuat pemilu digelar lebih cepat, yaitu pada tanggal 7 Juni tahun 1999. Nah, dari 48 partai yang bersaing, PDIP, Partai Golkar, dan P3 masih menguasai perolehan suara. Nih dia, PDIP, Golongan Karya, dan P3. Wajah pemilihan umum berubah kembali di tahun 2004. Selain pemilihan legislatif, untuk pertama kalinya Indonesia melakukan pemilihan presiden secara langsung. Nah, ini dia. Nah, jadi berlangsung 2 putaran ini. Dengan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla yang keluar sebagai pemenang. Nah, sementara pada pemilihan legislatif 24 partai mengikuti pemilu. Nah, 3 partai dengan perolehan terbanyak ditempati oleh Golkar, PDIP, dan PKB. Nah, 5 tahun kemudian, dalam pemilu pada tanggal 9 April 2009, jadi Partai Demokrat keluar sebagai suara terbanyak yang diikuti oleh Partai Golkar dan Partai PDIP. Nah, SBY kembali terpilih sebagai Presiden RI yang didampingi oleh Bapak Budiono. Lalu, pada tahun 2014, pemilihan presiden dilakukan kembali, yaitu pada tanggal 9 Juli 2014, yang mempertemukan 2 koalisi besar,
yaitu Koalisi Indonesia Hebat dengan pasangan Jokowi Yusuf Kala bertemu dengan Koalisi Merah Putih dengan pasangan Prabowo dan Hatta Rajasa. Pemilu 2014 dimenangkan oleh pasangan Jokowi dan Yusuf Kala yang keluar sebagai Presiden Wakil Presiden RI. Pada 17 April 2019, dipertemukan kembali Capres Pertahanan Jokowi dengan Koalisi Indonesia Kerja dan Prabowo dengan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur, lalu tetap dimenangkan oleh pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Oke guys, nah gimana soal videonya? Semoga bisa dipahami ya, dan semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.